warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar matematika saya yang berjudul Hubungan Matematika Diskrit dengan Ilmu Informatika. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan atau lawan dari kontinu. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf, atau kalimat logika tidak berubah secara kontinu, namun memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinatorial, permutasi, relasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Matematika diskrit merupakan mata kuliah utama dan dasar untuk bidang ilmu komputer atau informatika. Selanjutnya, fungsi mempelajari matematika diskrit. Yang pertama, matematika diskrit merupakan pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam logika, teori himpunan, teori bilangan, aljabar linier, aljabar abstrak, kombinatorika, teori graf, dan teori peluang. Matematika diskrit memberikan landasan matematika untuk mata kuliah ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, teori automata, keamanan komputer, dan sistem informasi. Selanjutnya, pengertian teknik informatika. Teknik informatika merupakan disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer, yang pada dasarnya merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta-fakta simbolik atau data, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer. Transformasi itu berupa proses-proses logika dan sistematika untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah, sehingga dengan memilih program studi teknik informatika, selanjutnya peran matematika diskrit pada teknik informatika. Matematika diskrit memiliki peran penting dalam dunia telematika, khususnya informatika, karena semua berperan dalam pemrograman. Logika matematika diskrit merupakan dasar-dasar sistematis suatu perangkat lunak digunakan untuk memformalkan sistematik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya logika matematika karena banyak ilmu, khususnya dalam bidang ilmu komputer, yang memerlukan logika untuk berkembang. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, dan lain-lain, yang mempergunakan logika secara intensif. Salah satu contoh yang paling populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika dan arsitektur komputer sebagai inti mikroprosesor, otak komputer atau Central Processing Unit. Matematika diskrit adalah cabang ilmu di bidang matematika yang memperdalam masalah logika, atau lebih tepatnya memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika. Selanjutnya, hubungan matematika diskrit dengan teknik informatika. Teknik informatika dan matematika diskrit sangat erat hubungannya, karena inti dasar teknik informatika adalah pembuatan software, dan di dalam pembuatan itu membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Oleh karena itu, matematika diskrit sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam majunya teknik
informatika, khususnya pembuatan software. Dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan. Semua disusun dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Di samping itu, untuk membuat suatu pemrograman komputer, kita harus menggunakan algoritma. Algoritma itu sendiri adalah langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Berbagai aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika diskrit. Di antaranya adalah operasi aljabar Boolean, teori graf, logika simbolik, peluang, dan statistika. Secara umum, matematika mendasari lahirnya ilmu komputer atau teknologi informasi. Dan ilmu komputer itu sendiri mempermudah dalam pengerjaan dan pemahaman ilmu matematika. Kontribusi matematika dalam teknologi informasi dan komunikasi sungguh sangat besar. Bahkan keduanya bisa saling timbal balik dan bisa saling menguntungkan. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi atau penerapan matematika diskrit dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dalam lingkup memori merupakan bagian dari kontribusi matematika diskrit dalam ilmu komunikasi dan teknologi informasi. Memori penyimpanan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang dalam bentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Matematika diskrit mengajarkan kita untuk berpikir kritis terhadap bagaimana agar teknologi informatika itu terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu matematika. Pengolahan angka-angka dalam matematika diskrit membentuk suatu rumus pemrograman yang digunakan dalam perkembangan ilmu komputer. Perkembangan teknik informatika juga akan mempermudah pengelolaan perhitungan matematika menjadi lebih sistematis. Sebagai salah satu contoh wajah kontribusi tersebut seperti yang disembahkan oleh Charles Babbage yang merupakan salah satu seorang ilmuwan matematika yang telah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia, khususnya dalam bidang komputer. Mesin penghitung yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang penting terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Perkembangan software dan hardware juga dilakukan oleh manusia, juga menerapkan ilmu matematika diskrit di dalamnya. Contohnya adalah perkembangan prosesor dalam komputer. Prosesor menggunakan operasi matematika untuk menjemahkan perintah dari user. Prosesor semakin dikembangkan agar proses penerjemahan suatu perintah menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam matematika diskrit dan ilmu komputer, teori graf adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf. Secara formal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul yang terhubung oleh sisi atau busur. Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau garis berpanah. Banyak sekali struktur yang direpresentasikan dengan graf dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan jaringan. Contoh aplikasi yang dihasilkan dari teori graf adalah jaringan, baik jaringan persahabatan seperti social network ataupun teknik analisis jaringan. Dalam matematika diskrit, aljabar Boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan 3 operasi dasar. Yang pertama, AND, OR, dan NOT.
Dalam arti luas, aljabar Boylan berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh Georgi Boyle untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dalam hal ini, aljabar Boylan cocok untuk diaplikasikan dalam komputer. Contoh penggunanya adalah sebagai dasar operasi hitung atau aljabar dalam pemrograman yang menggunakan sistem bilangan biner sebagai bahasa pemrograman dan mendukung perkembangan hardware dan software komputer. Logika simbolik dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar untuk belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan saraf tiruan, arsitektur komputer, dan lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Di bidang arsitektur komputer, logika simbolik digunakan dalam membangun komputer itu sendiri karena sirkuit komputer hanyalah berupa serangkaian kombinasi dari beberapa bit untuk membentuk instruksi. Ilmu dasar statistika dalam matematika diskrit banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk dan jajak pendapat atau polling. Dalam bidang informatika, statistika dapat diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Matematika diskrit juga menghasilkan aplikasi yang bernama kombinatorika. Kombinatorika adalah studi tentang pengaturan objek-objek, yaitu pemasangan, pengelompokan, pengurutan, pemilihan, atau penempatan objek-objek dengan karakteristik tertentu. Pembahasan mengenai kombinatorika diawali dengan pengenalan dua kaidah pencacahan, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah pengkalian. Kedua kaidah tersebut sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara mencegah atau mengurai masalah tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Sebagai contoh, kaidah pencacahan digunakan untuk menentukan apakah terdapat cukup alamat internet protokol untuk memenuhi pemerintahan pelangganan. Jadi, kesimpulan dari makalah seminar saya yaitu matematika diskrit memiliki peran penting dalam dunia telematika, khususnya informatika, karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika matematika diskrit merupakan dasar-dasar matematis untuk perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan sistematik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Berbagai aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika diskrit. Di antaranya adalah operasi aljabar Boylan, teori graf, logika simbolik, peluang, dan statistika. Secara umum, matematika mendasari lahirnya ilmu komputer atau teknologi informasi. Dan ilmu komputer itu sendiri mempermudah dalam pengerjaan atau pemahaman ilmu matematika. Jadi, kontribusi matematika dalam teknologi informasi dan komunikasi sungguh sangat besar. Bahkan keduanya bisa saling timbal balik dan bisa saling menguntungkan. Baiklah, hanya sampai di sini presentasi makalah dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.